Haleluya. Mari jemaat Tuhan, oleh karena kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kita beribadah secara outside, mari kita akan sama-sama dimanapun kita berada di rumah kita masing-masing, kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau, Allah yang kudus. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Glory, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus, Allah penolong kami, Juru Selamat kami, Bapa bagi kami. Haleluya, Yesus. Syakaralama-lama-ya-ralama-ya Iralama-ya syakataka-ya-ralama. Roh Kudus hadir menjamah kami, membawa kami masuk lebih dalam dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa Tuhan, jamah setiap kami dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Engkau tidak terbatas oleh karena ruang dan waktu. Engkau adalah Allah yang luar biasa Tuhan. Roh-Mu bisa bekerja dimanapun berada dalam nama Yesus. Kehadiran-Mu menjamah kami. Kehadiran-Mu Tuhan membuat sukacita yang besar bagi kami. Kehadiran-Mu membuat kami terus bersyukur di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Amin. Mari sama-sama katakan, penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan sekali lagi katakan.
segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan tetap percaya, tetap percaya Tuhan tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Amin, haleluya. Yang dahsyat luar biasa. Amin, amin. Nama yang ajaib dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan satu pujian. Sungai sukacita mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin, amin, amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada kami roh hikmat pewahyuan dan kepada setiap jemaat-Mu yang mendengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau karena kami siap mendengar. Kuatkan kami, teguhkan kami di situasi dan di saat-saat yang sulit seperti masa sekarang ini. Terima kasih, kami menyambut firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu sulit bagi semua orang. Kita mengalami sebuah peristiwa kesukaran yang sungguh dahsyat, berdampak pada semua lini hidup.
Kadang apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini itu sangat menguras energi emosi kita, menguras energi kekuatan rohani kita. Dan tidak sedikit Bapak Ibu, sukacita yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu terampas oleh karena kondisi saat-saat ini. Paulus menulis suratnya di Filipi Bapak Ibu, untuk jemaat yang ada di Filipi, untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu, Paulus juga memberikan sebuah warning bahwa sukacita yang ada dalam diri kita ini bisa hilang karena situasi yang terjadi, karena kondisi yang sedang kita hadapi. Masa di mana Paulus menulis surat ini Bapak Ibu, situasi, kondisi, keadaan di masa itu lebih berat dari apa yang kita alami hari-hari ini. Itulah sebabnya situasi, kondisi, keadaan itu bisa merampas sukacita kita, merampas damai sejahtera kita. Karena kita nggak bisa mengendalikan keadaan yang terjadi. Kita nggak bisa mengontrol situasi yang terjadi. Yang perlu terus kita tetapkan dalam hidup kita adalah bagaimana kita menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, menjaga kondisi rohani kita terus tetap on 24 jam dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, situasi yang hari-hari ini kita hadapi itu tetap kita jalani secara normal dan kita tidak kehilangan sukacita. Paulus juga mengungkapkan bahwa sukacita itu bisa hilang dari hidup kita karena ada banyak di sekitar kita ini Bapak Ibu yang berkata-kata negatif, berkata-kata pesimis, berkata-kata yang justru melemahkan iman kita. Kita nggak bisa menutup mulut ribuan orang dengan kedua tangan kita. Yang A ngomong begini, yang C ngomong begini, yang D ngomong begini, ya selanjutnya. Dan rasanya secara mayoritas hari-hari ini Bapak Ibu, orang-orang begitu mudah untuk berkata-kata secara pesimis, secara negatif. Tetapi Bapak Ibu, saya mau tegaskan kepada kita semua, kita punya kedua tangan untuk menutup telinga kita. Dan biarlah kita mulai menyeleksi apa yang kita dengar. Biar kita mulai mendengar apa yang Tuhan katakan. Mulai kita mendengar apa yang Tuhan firmankan. Ya. Seperti Bapak Ibu yang pernah dilihat oleh Nabi Yeskiel. Ketika itu yang melihat tulang-tulang kering yang berserakan. Bisakah tulang-tulang kering ini dihidupkan kembali? Kemudian roh Tuhan berbicara kepada Yeskiel. Kemudian Nabi Yeskiel bernubuat. Tulang-tulang yang kering itu akhirnya oleh kekuasaan roh Tuhan kemudian mulai tumbuh urat, tumbuh daging, sampai akhirnya menjadi tentara yang besar, tentara yang kuat. Ya, kalau kita melihat Bapak Ibu, pembicaraan orang-orang seringkali membuat kita sepertinya seperti tulang-tulang kering tadi, yang gak ada harapan, yang gak ada kepastian. Ya.
nggak ada jalan keluar. Tetapi saya mau tegaskan kepada kita semua, kita punya Tuhan yang hidup sampai hari ini, yang selalu menolong, memelihara kita. Dengar apa yang menjadi firman-Nya, dengar apa yang menjadi perkataannya, dengar apa yang menjadi arahannya, supaya Bapak Ibu kita tetap bisa berjalan bersama dengan Tuhan, melihat satu kepastian di dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus ada harapan yang pasti. Dalam Yesus Kristus ada jawaban yang pasti. Kemudian Bapak Ibu, sukacita kita bisa hilang tidak hanya disebabkan karena situasi yang sulit, karena perkataan manusia yang begitu banyak berkata-kata hal negatif tentang keadaan ini. Tetapi sukacita kita bisa hilang karena di dalam diri kita dikuasai oleh kekhawatiran, oleh sesuatu hal yang sangat berlebihan di dalam hidup ini. Apakah itu khawatir tentang hari ini atau khawatir tentang hari esok, sehingga sesuatu yang belum terjadi itu kita khawatirkan secara berlebihan, dan itu sangat mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi psikologis kita, mempengaruhi kerohanian kita. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu, ya, teguhkan, kuatkan hidup kita. Kalau Tuhan menolong bulan yang lalu, Tuhan pasti menolong bulan ini yang sedang kita jalani. Kalau Tuhan menolong minggu yang lalu, Tuhan juga menolong minggu ini. Tuhan menolong hari kemarin, Tuhan juga menolong hari ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saya ingin memberikan beberapa hal yang disampaikan oleh Paulus dalam kitab Filipi pasal yang keempat, mulai ayat yang keempat. Bagaimana kita tetap survive, bagaimana kita tetap bertahan, bagaimana kita tetap menjalani hidup ini dalam arahan dan pimpinan Tuhan. Filipi 4 ayat yang keempat berkata demikian, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Hal yang pertama Bapak Ibu, terus bangun sukacita yang dari Tuhan. Seperti nyanyian yang kita nyanyikan tadi, sungai sukacita Tuhan mengalir dalam hidup kita. Anggur sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Ini terus harus kita bangun dalam hidup kita. Sukacita yang lahir dari spirit, dari kerinduan yang dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus, yang tidak akan bisa dipengaruhi oleh situasi apapun Bapak Ibu. Sukacita oleh karena karya pekerjaan Roh Kudus yang menuntun kita, memimpin kita, menolong kita di situasi yang sulit hari-hari ini. Kita sangat membutuhkan sukacita dari Tuhan. Kita sangat membutuhkan kegembiraan dari Tuhan. Amsal berkata, hati yang gembira, hati yang bersukacita adalah obat yang manjur. Jangan izinkan Bapak Ibu, situasi, perkataan manusia, kekhawatiran itu merampas sukacita kita. Tiap kali kita bangun, kemudian kita mulai beranjak melakukan aktivitas kita, mari terus bangun sukacita. Sehingga sukacita kita ini akan mempengaruhi hati kita, spirit kita, pikiran kita, sikap kita dan tindakan kita. Sekalipun situasi yang kita lihat faktanya
keadaannya memang lagi sulit. Tetapi perbedaan di mana orang-orang yang tetap kuat di dalam Tuhan, orang yang terus maju di dalam Tuhan, adalah karena hatinya dipenuhi sukacita di dalam Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, terus bangun sukacita di dalam Tuhan. Anggur sukacita dari Tuhan kiranya melimpah di dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini? Dikatakan ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kondisi saat-saat ini melatih hati kita, melatih mentalitas kita, melatih spiritual kita Bapak Ibu, untuk terus semakin dimurnikan. Situasi sulit ini justru semakin membuat orang berfokus pada dirinya. Bagaimana aku tetap survive, bagaimana keluargaku tetap bertahan, bagaimana perusahaanku tetap bisa berjalan. Tetapi semuanya itu Bapak Ibu, bagian dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Justru situasi seperti inilah Bapak Ibu, Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Ada banyak kesempatan di saat-saat seperti ini kita bisa menolong rekan-rekan kita, menolong sesama tubuh Kristus, menolong orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Kebaikan hati kita Bapak Ibu jangan sampai berubah hanya karena situasi kondisi ini. Kadang kebaikan kita yang kita berikan kepada orang lain mungkin dibalas dengan hal yang tidak baik. Tetapi jangan kehilangan hati yang terbaik dari Tuhan. Karena orang yang terus membangun hatinya terus baik di dalam Tuhan, saya percaya Tuhan akan percayakan berkat-berkat yang lebih baik lagi dalam hidup kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, jangan kehilangan kebaikan. Terus belajar berbuat baik, kesempatan banyak untuk menolong orang lain. Ya. Dari antara kita yang mungkin tetangga kita atau sesama jemaat kita yang ada dalam isolasi mandiri, kita praktekkan jogotong. Itu membuktikan bahwa kita memiliki kepedulian, empati untuk menolong sesama kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga, katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketiga adalah bagaimana kita tetap menjaga hati kita ini untuk kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran yang berlebihan. Ada banyak di tengah-tengah situasi sulit ini doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, izinkan roh Tuhan, izinkan firman itu terus bekerja dalam hidup kita, supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran yang berlebihan. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu penolong bagi kita. Tuhan itu adalah Bapa yang dekat bagi kita. Tuhan itu menjadi sahabat dalam hidup kita. Dia sangat ngerti apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Biarlah hati kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tetapi hati kita penuh dengan ucapan syukur di dalam Tuhan. Hari ini masih Tuhan berikan kesempatan untuk kita masih bisa bekerja, walaupun Bapak Ibu ya, tidak full seperti bulan-bulan yang dahulu atau tahun yang lalu. Masih bersyukur untuk kita masih bisa bekerja ya. Bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk berkat makan minum, bersyukur untuk kita masih bisa menolong dan memberi orang lain. Ya. Stop berkata-kata keluhan, stop kata-kata persungutan. Mulailah
berdoa. Mulailah ucapkan syukur. Ada banyak alasan untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini, nafas yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah anugerah berkat yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, terus bangun di dalam sukacita dalam Tuhan. Terus bangun hati kita tetap baik di situasi yang tidak baik. Terus bangun hati kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tapi hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Saya berdoa engkau baik-baik saja. Saya berdoa engkau terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya berdoa engkau ada dalam proteksinya Tuhan. Saya berdoa engkau ada dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus glory. Haleluya. Yesus glory. Haleluya. Yesus amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini yang sudah berbicara kepada kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, menuntun kami di tengah-tengah situasi yang sulit. Tuhan, kami tahu di dalam Engkau ada harapan yang pasti. Di dalam Engkau ada jalan keluar yang pasti. Di dalam Engkau ada pertolongan yang pasti. Di dalam Engkau Tuhan ada jawaban yang pasti. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit seperti hari-hari ini, perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu, berkat-Mu Tuhan selalu Kau nyatakan atas kami semua. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu. Sungguh mengucap syukur karena anugerah dan pertolongan yang dahsyat dan ajaib Engkau telah kerjakan, Engkau telah lakukan, telah Engkau berikan kepada kami. Berkati setiap kami dengan kekuatan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang kuat Tuhan. Berkati dengan sistem imun yang bekerja dengan baik. Dimanapun kami berada, keluar masuk rumah kami, perlindungan Tuhan selalu nyata atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah situasi yang sulit ini tidak merampas sukacita kami. Perkataan-perkataan yang negatif di sekitar kami tidak akan merampas sukacita kami. Kekhawatiran-kekhawatiran yang seringkali itu menjadi problem dalam hidup kami, itu tidak merampas sukacita kami. Tuhan, kami tahu pertolongan-Mu, pemeliharaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Terpujilah bagi nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan. Kiranya Tuhan mengurapi tangan kanan dan tangan kiri. Tuhan terus meneguhkan perjanjiannya di dalam hidup. Apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Pengurapannya, penyertaannya menjadikan kita berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Hamba meteraikan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terpujilah bagi nama-Mu. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua katakan amin.